Selanjutnya, ditanyakan pula bahwa reaksi, kemudian gaya geser, gaya aksial, dan yang lainnya, gaya-gaya dalam lainnya, seperti ini, di titik X. Nah, pada ilustrasinya titik X di sini. Jarak horizontalnya berapa, jarak vertikalnya berapa, kita belum tahu. Yang hanya diketahui titik X-nya di sini, dan kalau tidak salah X-nya ini jarak horizontalnya sudah bisa didapatkan, yaitu setengah dari bentangan 18 meter, yaitu 9 meter jarak X-nya secara horizontal, tapi yang vertikal belum. Oke. Nah, pertama, untuk mencari koordinat pada pelengkung 3 sendi yang berjarak X tumpuan, digunakan persamaan dasar parabola, yaitu Y sama dengan 4H kali X kali L min X per L kuadrat. Ini adalah persamaan parabola ya, sudah dasar. Nah, jadi apabila dalam operasi atau analisis struktur pelengkung ini, persamaan parabola selalu digunakan. Karena untuk menentukan letak titik berat atau letak koordinat, lebih tepatnya, letak koordinat dari suatu titik itu di mana, menggunakan persamaan parabola. Nah, langsung saja kita masukkan hanya sendiri 8, ini ya. Hanya sendiri atau tinggi dari struktur pelengkungnya adalah dari dasar sampai puncaknya 8 meter. Ini L-nya sendiri adalah bentangan struktur pelengkungnya dari A ke B, yaitu 18 plus 18, yaitu 36 meter. Tinggal dimasukkan dalam persamaan parabola di atas. 4 kali H kali 8 kali X masih dalam variabel X, kemudian kali L-nya, yaitu panjang bentang tadi, 36, minus X masih dalam variabel X, per 36 kuadrat. Ini L kuadrat. Tinggal dioperasikan, didapatkan persamaan parabola ini. Nah, asumsi kita, seperti yang saya bilang tadi, bahwa X-nya ini diasumsikan di tengah atau setengah dari 18 meter. Nah, kita asumsikan X-nya ini berada di setengah dari 18 meter, yaitu 9 meter. Kita bisa mengasumsikan di mana saja, silahkan. Karena ini X ini memang di soalnya tidak diketahui, kita asumsikan saja ini, kalau misalkan saja X-nya di 9 meter, maka Y-nya itu adalah koordinat Y, ini berapa? Nah, tingginya berapa? Si X-nya ini dari dasar. Jadi kita mengasumsikan X-nya ini 9 meter, maka Y-nya berapa? Dicari menggunakan persamaan parabola yang sudah kita tentukan ini. Tinggal masukkan saja dengan X sama dengan 9 meter, maka nilai Y-nya, Y sama dengan 2/81, ini ya, kali 36 kali X-nya 9 meter minus 9 kuadrat sama dengan 6. Jadi Y-nya, tingginya ini adalah 6 meter. Tingginya 6 meter. Sehingga koordinatnya si X itu sama dengan 9,6 atau 9 meter dan 6 meter. 9 arah X-nya, Y-nya 6 meter. Nah, kita perlu menurunkan persamaan parabola itu untuk mencari
besaran sudutnya. Sudut pelengkung ini sebenarnya berapa derajat sih? Gitu. Karena akan kita gunakan untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang berada di titik X ini. Kita turunkan saja persamaannya seperti ini ya. Dari yang tadi ini, persamaan dasarnya ini kita turunkan saja. Menjadi didapatkan ini persamaan turunannya, langsung dioperasikan, dimasukkan angkanya, didapatkan nih 4/9 itu inverse tangannya yaitu 23,9 derajat. Seperti itu. Kalau sin tetanya sekian dan cos tetanya sekian. Nah, saya tunjukkan gambarnya yang sudah membahas perhitungan ini. Oke, jadi sudutnya itu ini, nah, dan ini, tetanya. Sebesar 23,96 sekian derajat. Kemudian, seperti terlihat pada gambar di atas, gambar ini ya, pada titik X yaitu koordinat 96, maka gaya geser dan gaya normalnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di gambarnya. Jadi gaya geser dan gaya normal pada titik X ini berapa sih? Seperti itu. Nah, gaya gesernya sendiri kita inisialkan nanti ini SFX. Kemudian yang gaya normal NFX dan momennya MX. Nah, tapi sebelum menghitung gaya lintang, gaya normal, dan momennya, kita harus mencari reaksinya. Harus mencari reaksi Vx dan Hx. V ini maksudnya adalah yang vertikal, reaksi vertikal titik X. Yang Hx adalah reaksi horizontal titik X. Caranya, dikarenakan titik X di sini, kemudian seperti prinsip dasar dalam menghitung reaksi, yaitu beban harus sama dengan reaksi. Atau secara umumnya adalah aksi harus sama dengan reaksi. Aksinya adalah beban, harus sama dengan reaksi. Bebannya sendiri adalah 4 kN per meter panjang, reaksinya sendiri 54 kN. Nah, dikarenakan reaksinya dalam beban terpusat, arahnya ke atas, maka bebannya juga harus dalam beban terpusat. Nanti selisihnya itu dalam pengurangan antara si reaksi dengan aksinya atau bebannya ini masuklah menjadi reaksi vertikal si titik X-nya ini. Sehingga apabila beban 4 kN per meter panjang kita jadikan beban terpusat, itu menjadi 4 kN per meter panjang dikalikan panjang beban ratanya, yaitu 9 meter. 4 kali 9. Arahnya ke bawah, maka negatif. Seperti ini. 4 kali 9, arahnya ke bawah, negatif. Kalau yang reaksi, yaitu ke atas, positif, besarnya 54 kN, ini. Tinggal diselisihkan atau dikurangkan, dapatnya
negatif 18. Saya operasikan 54 dikurangi 4 kali 9 4 kali 9 itu 36. 54 kurangi 36. Oke. Jadi selisihnya sebenarnya 18 kilonewton. Karena ini 54 kilonewton, yang ini beban terpusatnya 36, maka selisihnya yaitu 18 di titik X ini arahnya ke bawah. Sehingga ini 36 plus 18 harus sama dengan ini, 54. Sehingga cocoklah aksi dan reaksi itu. Jadi ini udah benar. Oke. Kemudian kita sekarang setelah mencari reaksi vertikal titik X-nya, kita mencari reaksi horizontal titik X-nya. Dikarenakan di struktur ini tidak ada beban horizontal, tetapi hanya ada reaksi horizontal titik A saja, yaitu ini sebesar 40,5 kN arahnya ke kanan, maka harus dilawan di titik X-nya ini reaksi horizontalnya ke kiri agar seimbang. 40,5 kN ke kanan harus dilawan sebesar 40,5 juga ke kiri. Ke kiri kalau dinotasikan negatif. Ini ya. Ini harusnya tambahi 40,5. Kurang 0,5-nya. Arahnya ke kiri. Oke, ini benar. Kita lanjut sekarang ke perhitungan gaya lintang atau SFX. SFX sendiri kita bisa melihat di sini, yaitu yang ini. Nah, SFVX dan SFHX. Ini adalah penjumlahan yang menjadi hasilnya si SFX. Jadi SFX itu penjumlahan dari SFVX dan SFHX. Besarnya SFVX dan SFHX tentu harus mempertimbangkan derajatnya, sudutnya, sehingga perlu dikalikan cos atau sin dari derajat itu. Ketika kita menghitung SFVX, yaitu V kali cos kali theta. Ini. Ketika kita menghitung yang SFHX, kita menggunakan ini. Minus H sin theta. Nih. Oke. Nah, sekarang kita tinggal operasikan saja. V-nya 18, cos theta-nya ini tadi sudah ada di atas, minus ini yang hanya, kemudian sin theta-nya ini. Ini V-nya ini adalah dari sini, oke, yang hanya ini dari sini. Ini negatif 40,5 tadi ya. Makanya di sini nilainya negatif juga. Nih. Kalau di sini nanti ketemunya positif, maka di sini juga positif.
Jadi sebenarnya di sini itu positif semua, V cos theta plus H sin theta, positif semua. Tapi karena hanya itu nilainya di sini negatif, maka di sini dituliskannya negatif pula. Ini dituliskan negatif juga. Oke, kita operasikan semua angka-angka ini dalam operasi matematika didapatkan nilainya 0,00135. Sama aja dengan nilai 0. Sangat kecil sekali. Kemudian kita sekarang menghitung gaya normal atau NFX. NFX sendiri kalau digambar bisa saya tunjukkan. Yaitu penjumlahan dari NFV dan NFH ini dijumlahkan. Yaitu NFV-nya itu adalah yang ini, yang depan NFV ya, V, inisial V gitu gampangnya. Yang NFH-nya yang di belakang. Dijumlahkan saja. Nah, tinggal kita operasikan dalam persamaan matematika. Ini V-nya sebesar 18. Dari sini tadi, oke, sin theta-nya tadi di atas ada, hanya ini dari sini, kemudian tinggal dikalikan saja, didapatkan sekian. Oh ya, yang perlu diketahui juga tadi bahwa kita harus melihat di sini juga ya. Di sini, kalau yang tadi yang menghitung SFX-nya, si SFV-nya ini ke sini arahnya, dan SFH-nya ke sana. Jadi saling mengurangi. Ini tadi saling mengurangi ya, saya salah asumsi. Jadi bukan negatifnya dari sini tadi, bukan. Ya sebenarnya dari sini juga, tapi sebenarnya plus minus SFH-nya, SFHX. Nah, saya pertegas kembali. Jadi ini menjadi minus gitu ya. Karena ini memang karena hanya ini kan sebenarnya, nah sudah kelihatan, hanya ini arahnya negatif. Oke, arahnya negatif berasal dari sini tadi. Nih. Nah, benar ya. Jadi dari perhitungan ini arah hanya itu negatif 40,5 tadi. Nah, terus digambarkan di sini arahnya ke kiri kalau negatif. Nah, oke, 40,5. Kemudian ketika di sini jadilah karena dikalikan sin theta, nah menjadi ke sana. Karena ini tadi negatif 40,5 sudah digambarkan ke dalam anak panah sehingga tidak perlu dinegatifkan lagi dalam perhitungan sini nilainya. Tetapi karena digambarnya sini menjadi saling mengurangi dengan yang SFV-nya, maka negatif. Jadi alasan negatifnya itu dari situ. Nah ini karena ke atas, ini karena ke sini. Jadi saling mengurangi sehingga didapatkan negatif. Seperti itu ya. Kemudian kalau yang NFX-nya itu berasal dari sini. Saya tunjukkan pada gambar. NFV-nya ini ke sana. Ini.
NFH-nya itu juga ke sana. Jadi saling menjumlahkan karena arahnya sama. Sehingga V sin theta ini NFV-nya dijumlahkan dengan NFH-nya. Ini ya, dijumlahkan. Ini ke sana dan ini ke sana. Kemudian nilainya sekian. Ini kenapa tulisannya desak? Padahal nilainya kan sebenarnya penjumlahan dan bukan ke arah kiri atau ke kanannya yang digunakan. Tapi yang penting nilainya ini sekian didapatnya. Kemudian dituliskan desak dikarenakan desaknya ini dari perlawanan di titik A. Di titik A sendiri kan perlawanannya ke sana. Karena ada reaksi si RAV-nya ini. Dan juga ada perlawanan RAH-nya. Sehingga ke sana. Sedangkan yang sini tadi, NFX-nya ini kan ke sana, dijumlahkan. Jadi ketika saling mendekati, ini sama ini saling mendekati, itu dinamakan desak. Ini. Desak. Oke. Kemudian kita sekarang menghitung momen X-nya. Caranya sama seperti menghitung momen pada biasanya, yaitu dengan mengalihkan reaksi dan juga beban ke jarak titik X-nya itu. Nah, X-nya itu di sini, kemudian ada reaksi dan beban berupa RAH, RAV, dan beban 4 kN per meter panjang. Tinggal kita kalikan ke jarak ke X. Kita satu-satu mengalihkannya. Saya mulai dari RAV-nya dulu, yaitu RAV 54 kN tinggal dikalikan jarak ke X. Sini, 9 meter. Ya. Oke. Kemudian 40,5 yaitu RAH 45,5 kan ke kanan. Nah, dikalikan jarak ke X. Ini harusnya positif ya, bukan negatif. Harusnya positif. 40,5 dikalikan X. Oh, sorry. Ini karena poros ya. Berlawanan arah jarum jam. Saya hapus dulu. Saya ulangi yang ini tadi biar lebih jelas. Oke. Jadi memang kita harus detail hati-hati. Untuk meninjau momen titik X, dimulai terserah mau reaksi ataupun beban dari manapun itu. Yang penting beban atau reaksi itu harus dikalikan jaraknya. Dan dilihat perputarannya itu positif atau negatif ketika meninjau ke titik X. Prinsip dasar momen seperti itu. Nah, saya mulai dari RAV-nya dulu, yaitu ke atas 54 kN. Jaraknya ke titik X-nya ini 9 meter, porosnya di sini, maka dia muter searah jarum jam. Searah jarum jam maka positif 54,9. 54 kali 9. Positif ya. Kemudian kalau yang RAH, karena ini arahnya ke kanan, jaraknya dari RAH ke X itu berupa jarak vertikal, karena RAH-nya sendiri horizontal.
Ini 6 meter, porosnya di sini, maka dia muternya berlawanan arah jarum jam. Maka negatif. Negatif 40,5 kali 6. Ada kurungnya ya ini. Kemudian RAH sudah, ada beban 4 kN per meter panjang, kita jadikan beban terpusat dulu, yaitu 4 kN per meter panjang dikalikan 9 meter, karena panjang dari beban kereta ini sudah jadi beban terpusat. Kemudian karena beban terpusat ini merupakan beban vertikal, kita kalikan jarak horizontal ke titik X. Jaraknya 4,5 meter, karena setengah dari 9 meter letak si beban terpusat itu. Porosnya di sini, maka berlawanan arah jarum jam, muternya si beban terpusat itu ke titik X. Karena berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Negatif 4 kali 9 kali 4,5. Dioperasikan dalam persamaan matematika, didapatkan 81 kN. Sehingga momen di titik X itu sebesar 81 kN. Apabila kita menggunakan material baja, maka momen di titik X-nya ini tidak boleh melebihi kapasitas, rencananya tidak boleh melebihi momen yang terjadi, yaitu sebesar 81 kN. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai struktur pelengkung. Terima kasih.